Alhamdulillah Sobat MK, kita telah tergabung bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang tentunya akan memberikan ilmu tentang Ma'rifatullah pada malam hari ini langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Selamat menyimak sahabat MK. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majelis ini. Ya Halim, lembutkan hati kami ya Allah. Golongkan kami menjadi hamba-Mu yang sabar, hamba-Mu yang syukur, hamba yang selalu ingat padamu. Jadikan pertemuan ini Engkau hujamkan keyakinan di hati kami. Engkau lapangkan hati yang sempit, Engkau cahayai hati yang gelap, Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan Engkau hidupkan hati yang mati. Ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati, sabbit qulubana ala dinik. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Asma Allah yang kita bahas malam ini Al-Halim, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyantun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 235, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Ghafurun Halim, maha pengampun lagi maha penyantun. Dalam surat Al-Ahzab ayat 51, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hatimu. Wa kanallahu aliman halima, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Halim itu tidak menyegerakan balasannya. Walaupun Allah tahu persis kita berlumur dosa, melupakan Allah, berbuat maksiat, bahkan mengingkari, ada yang mengingkari Allah, tetap saja dihidupkan, diberi makan, minum, nafas, pakaian, rumah, diberi ilmu, diberi pangkat, jabatan, kedudukan, diberikan pendamping, diberikan aneka nikmat. Padahal Allah tahu persis hambanya ini ada yang tidak beriman kepada Allah, ada yang musyrik, ada yang memusuhi Allah sekalipun. Tapi Allah memberikan kesempatan mereka bisa tobat, dapat hidayah, diurus tuh. Ada sifat Ar-Rahman ya Allah, ada Al-Halimnya. Seperti kita ini ya, kita berkumpul di sini kan diantaranya karena Al-Halimnya Allah. Allah maha penyantun, menunda, memaafkan. Kita ini punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Masih makan, minum, berpakaian, nafas, jantung berdetak, darah mengalir, tidur berteduh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan?
Di sana dustakan, bukan ingkari. Kalau mengingkari kan tidak ada, menganggap tidak ada. Tapi kalau dusta itu ada, tapi dia dustakan. Kita sering mengatakan, wah, kamu jadi bintang kelas karena gigih belajarnya. Nah, ini sudah mulai nih mendustakan, melupakan bahwa kita bisa jadi bintang kelas tuh karena Allah yang ngasih kecerdasan. Alhamdulillah, sesudah gigih berobat kamu sembuh. Nah, ini mendustakan Allah lagi nih. Padahal yang menyembuhkan adalah Allah. Karena kamu rajin, jadi aja pintar. Ini juga mendustakan Allah. Mana Allahnya tidak disebut, padahal dia bisa rajin juga dengan izin Allah. Makanya sering kita mendustakan karunia Allah, tapi Allah tetap ngasih ya. Model-model kita inilah, nggak usah yang lain. Pantas aja apain ya. Kalau Allah nggak penyantun, kalau dibalas, coba ikhwan, kalau tiap dosa oleh Allah dibalas mengeluarkan satu benjolan, satu dosa benjolannya segede baso, seperti apa? Hulk, ganteng Hulk. Kalau kita benjolan semua sudah gak berbentuk. Bagaimana kalau tiap dosa mengeluarkan bau? Bau apa kita? Udah gak terbilang baunya. Bagaimana kalau tiap dosa dibalas oleh Allah, satu dosa ngeluarin satu belatung? Mata kita seperti apa? Sarang belatung. Telinga sarang belatung. Otak belatung semua. Ini duduk di sini juga nih, udah mutlak ini maha penyantun Allah. Karena Allah tahu siapa yang bicara ini sebenarnya, tahu persis. Tidak hanya kelakuan yang nampak, yang ada di hati. Siapa yang mendominasi hati ini, ujubnya, riaknya, takaburnya, dengkinya, tahu. Tapi Allah membimbing terus supaya dosa itu diakui oleh kita, itu dosa, dan dibimbing untuk minta ampun ke Allah dan diampuni. Kurang apa lagi, benar? Jadi kalau Allah mau membuka kita, kebuka enggak? Halo? Kalau Allah mau membuka aib kita, kebuka enggak? Ada yang bisa menghalangi? Enggak. Lagi lihat di HP yang tidak senonoh, kalau Allah mau jatuh HP. Ketemu aja oleh orang, kamu ngeres. Gampang bagi Allah. Ada yang nonton VCD porno, maut aja, ketahuan di lemarinya tuh banyak VCD ngaco. Gampang sekali bagi Allah membuka apapun, karena dia menyaksikan semuanya. Makanya mulai hari ini kita harus sadar bahwa kita ini dihargai orang lain, dihormati orang lain, dimuliakan orang lain, karena Allah Maha Penyantun, tidak menyegerakan balasannya. Sepakat? Ini ayah tadi mau ceramah ini belajar. Ya Allah, saya sekarang ada di mimbar, didengar, di film, disiarkan lewat radio. Padahal Allah tahu persisnya gimana kualitas sholat saya,
bagaimana lirikan mata, apa yang ada dalam pikiran, bagaimana ngajinya, bagaimana dosa dari mulai balik. Wah, udahlah. Tapi kok ada di sini gitu. Ini pasti hanya kemurahan Allah aja. Kemarin di MUI dan KPI, Komisi Penyiaran, malah dapat penghargaan itu, siaran ceramah, program ceramah terbaik katanya. Diberi piala. Aduh, pas pegang piala, aduh ya Allah, kau tahu siapa saya? Lagi ceramahnya juga belum tentu ikhlas, yang diceramahkannya belum tentu diamalkan. Benar? Dapat tuh piala di depan orang, Allah, benar-benar ini tutup dari Allah. Apa yang ditutupi Allah jangan dibuka ya, tinggal tobat saja. Ini saya cerita ini betapa gitu ya, kalau kita dibuka mah nggak ada yang menghargai kita. Sepakat? Ada menteri, kemarin tuh ada jenderal, ada ketua titik-titik ya, ketua koma-koma. Hai, semuanya Allah tahu rahasianya. Sebab kalau dibuka kita nggak akan punya pejabat satupun juga. Kalau dibuka nggak ada guru tuh, murid bu guru banyak dosa. Pilgub, pilkada nggak ada yang milih tuh. Kalau dibuka, waduh, ini mah cabubnya dosa melulu. Coba komandan di tentara, kalau dibuka aibnya, itu prajurit nggak ada yang menghormat, juga gitu. Makanya mumpung ditutup, tobat. Apa sih yang paling penting? Penting kita sadar bahwa kita tuh ditutupi oleh Allah, sehingga kita tidak menikmati penghormatan orang, kekaguman orang, pujian orang. Karena yang paling bahaya itu kita ngaku-ngaku yang nggak ada pada diri kita. Persis seperti yang difoto, kemudian diarsir, sehingga mulus sekali ya, nggak ada celaknya. Alis jadi tebal, bulu mata jadi lentik, perempuan ya. Disimpan, dipasang di pik itu atau di mana, di rumah. Lalu kita kagum, alah, dengan saya teh cakep, kok nggak ada yang tahu. Datang tamu, itu potret siapa bu? Saya. Oh, bening beda. Tersinggung. Padahal ini yang asli. Kenapa kita ngaku-ngaku yang nggak asli? Harusnya kita kalau dipuji, dihormati, nggak usah kita juga overacting. Tidak, nggak usah gitu. Tapi ya Allah, minimal itu jangan sampai kita ketipu oleh topeng, harta, gelar, pangkat, jabatan. Sekali lagi saya mohon maaf kepada para pemirsa, pendengar, karena saya lahir dari keluarga tentara ya. Jadi sedikit banyak tahu ujian dunia militer tentang penghormatan. Ini menwa ya, ada menwa apa? Alhamdulillah, menwa mana? ITB Batalion 1. Alhamdulillah. Selamat datang. Kenapa ujuk-ujuk ke sini? Sama senior ya. Tahu juga menwa. Saya latihan menwa tahun 82. Ada belum lahir ya? Tenanglah, segalanya ada waktunya.
Mungkin menwa juga ya bisa hati-hati dengan ceramah ini. Bayangkan komandan itu kan pasti dihormat. Kalau di militer kayak gitu. Apalagi kalau defile itu udah panggagahnya kan. Waduh, semuanya menghormat. Padahal ada yang komandan sholatnya belang betong. Sekalinya sholat belum tentu khusyuk. Ngaji, ikro, baru jilidnya aja. Misal. Tapi penghormatan itu membuat hilang kemampuan. Saya ini siapa? Sholat belum bagus, ngaji nggak bisa, haji belum. Tapi penghormatan yang begitu masif ya, wah itu membuat hilang kemampuan untuk menilai diri itu. Itu bisa sampai pensiun melekat seakan-akan saya ini terhormat. Padahal topeng Allah yang dipasang. Benar? Belum lagi maksiatnya. Ada yang lebih kasihan lagi, istri komandan. Daftar enggak, seleksi enggak, latihan enggak, tapi bisa topeng itu kuat sehingga menuntut prajurit menghormat istrinya. Jemput nanti anak saya gitu. Kata prajurit, nah itu galak yang suami kolonel, istri bisa maijen hadirin. Harusnya sadarlah, saya mah cuma ibu rumah tangga, bukan tentara. Saya cuma ibu-ibu, bukan prajurit. Saya tidak terlatih untuk berperang. Saya tidak berbuat banyak untuk para prajurit. Saya cuma istri. Aduh, sadar ini saja sudah luar biasa bagusnya. Belum lagi, saya emang banyak dosa, banyak cicilan, makin merunduk. Bukan berarti harus diekspos, tapi hati ini enggak, pasti beda suasananya. Ada yang paling kasihan adalah anak komandan. Entah mah udah kecil, di sekolah nilainya jelek, galaknya bisa lebih dari ibunya. Nyuruh-nyuruh, kenapa ini begini? Ini sudah jauh nggak mengenal tentang tutup dari Allah. Nah, kesadaran inilah hadirin yang membuat seseorang itu isinya lebih bagus daripada topengnya. Topeng mah dibagiin oleh Allah. Ada yang bagian insinyur, ada yang bagian doktor, ada yang bagian profesor, ada yang bagian ustadz, beres pembagiannya ya. Tapi isi belum tentu sebagus topeng. Nah, tekniknya adalah ingat bahwa kita dihormati orang, dikagumi orang karena Allah Maha Penyantun, masih menutup-nutupi. Itu awalnya. Yang kedua, dengan merasa ditutup gini, kita harus tahu bahwa setiap dosa itu tetap ngancam kita. Kita tuh terancam bukan oleh siapa-siapa. Kita terancam oleh dosa kita sendiri. Dan itu bakal ketemu tuh, nggak bisa enggak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. An-Nahl 61. Coba kita bahas bagaimana kalau Allah menghukum kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha
من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Kalau dibalas mah habis kita nih ya. Kalau mata maksiat dibikin gelap, poek langsung. Telinga maksiat diambil sepi langsung tuli. Pikiran ngeres terus, ambil langsung hilang ingatan. Suara ngomong yang enggak cabut pita suaranya. Otot dipakai sombong, tinggal dibikin kram, sudah beres tuh. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel. Allah tahu mau ngambil, cukup dikasih bakteri amuba, pasti di toilet nangkringnya ya, akan kemana-mana. Nggak ada yang sulit bagi Allah mengambil segala-galanya, karena segalanya milik Allah. Tapi ya begitu, ditunda, diberikan kesempatan oleh Allah, kita tobat. Ini pengajian ini juga izin Allah. Masjidnya disiapkan, sound system disiapkan yang enak, karpet enak, benar? Jangan terlalu neken, hadirin, ini karpet baru ya. Tahan. Air wudhu disediakan, tiap wudhu tetesan air, gugur dosa. Melangkah dari rumah ke sini, satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah ngangkat derajat. Coba itu. Kita segitu maksiatnya banyak, semuanya dikasih jalan. Sedekah, bekal, nanti sedekahnya dibekelin oleh Allah di saku saudara udah ada. Jangan ditahan-tahan ya. Nanti yang bagian infak lewat di depannya, keluar gugur lagi dosa kita. Masya Allah. Belum lagi malaikat yang memohonkan ampunan, gugur dosa kita. Masya Allah. Udah ditutupi, digugurkan, apalagi mau tobat serius ya. Wudhu saja itu menggugurkan dosa-dosa, sholat itu menggugurkan dosa, sedekah menggugurkan dosa, melangkah menggugurkan dosa. Jadi benar-benar Allah tuh sayang ke kita tuh nggak ada bandingannya. Udah ngasih segalanya, dihianati, diurus, udah diurus, diberi jalan untuk tobat, udah tobat, diampuni lagi. Makanya udahlah, nggak usah terlalu cinta sama makhluk. Pol mah cinta mah ke Allah aja, yang udah sangat baik, bener? Halo, kalau bikin salah maunya gimana? Dimarahi atau dimaafkan? Ulangi. Maaf, ini pelajaran yang lalu. Akhwat, ibu-ibu, halo. Jawab, Neng. Kalau suami kalau ini udah pada nikah belum sih? Diibaratkan udah nikah. Seguru seilmu jangan ganggu yang udah denger ini ya. Kalau akhwat melakukan kesalahan, maunya ditegur dengan kasar atau ditegur dengan lemah lembut? Jawab, hadirin, bisa diijabah nih ya. Mau ditegur dengan kasar atau lemah lembut? Ditegurnya mau di depan orang banyak atau secara pribadi? Diulang-ulang negurnya atau cukup sekali aja? Maukah diungkit-ungkit kesalahannya? Mau diungkit-ungkit atau dilupakan?
maunya dimaafkan atau tidak? Dimaafkannya sebelum minta maaf atau sesudah minta maaf? Manis pisan. Gusti eta mah raos hadirin. Asa rada jarang suami model gitu ya. Awat meni permintaan teh meni sempurna ya. Bayangin atuh Pak, awatnya bikin salah oleh suami, ditegurnya lemah lembut, bijaksana, sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Udah gitu sekali lagi negurnya dan dilupakan kesalahannya dan dimaafkan sebelum minta maaf. Luar biasa lelaki soleh, asal jarang ada. Nah sekarang kalau suami salah, awat memperlakukan suami juga begitu. Jadi sebelum suami minta maaf teh maafkan. Dan lupakan. Jangan diungkit-ungkit. Kayaknya mau wanita ahli surga gitu mah ya Pak ya. Nah kalau kita belajar tentang Al-Halim, kita suka Allah memperlakukan kita seperti itu, ini kita tiru. Cara nirunya adalah selain kita, mungkin kita tidak akan, bukan mungkin ya, kita tidak akan bisa menjangkau apa yang Allah lakukan ke kita ya, itu mah. Tapi ini menjadi inspirasi untuk kita tiru dengan maksimal. Di antaranya itu sifat Al-Halim, sifat halim kita ya, kesabaran kita, penyantun kita. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, satu, kita harus bersyukur, bukan kita yang berbuat salah ke dia. Mengerti? Kalau ada orang nipu kita, kita harus syukur, bukan kita yang jadi penipunya. Halo, jelas nggak? Kalau ada orang yang menggibah ke kita, kita harus syukur, bukan kita yang menggibahi dia. Kalau ada orang suka berbohong ke kita, kita harus syukur, bukan kita yang jadi pembohongnya. Ini serius. Dua, kalau ada orang berbuat kurang baik ke kita, dia tuh lagi jadi pelajaran dari Allah, supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Pertama kita syukur, bukan kita yang jadi penjahatnya. Yang kedua, kita dapat ilmu lewat beliau. Misalkan ada orang, jangan macam-macam lu, kurang ajar lu. Kita lihat kayak film gitu. Ini pelajaran buat saya nih. Matanya melotot, nunjuk-nunjuk wajah, sangat tidak enak. Allah ngajari saya agar saya tidak melakukan keburukan yang sama. Tuh. Jadi jangan ditiru, kamu juga. Kalau gitu buat apa sekolah? Kalau bisanya cuma niru keburukan. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Dia melotot, kita melotot. Dia mendehem, kita mendehem. Dia menghina, kita menghina. Dia membeberkan aib, kita beberkan aib. Atau nggak usah sekolah itu mah ya. Kita harus punya kemampuan lebih. Makanya belajar dari orang-orang yang membohong, nyakitin, gibah, fitnah ke kita, supaya kita tidak melakukan yang sama. Tiga, orang yang menzolimi kita itu sebetulnya menjadi sarana ladang amal bagi kita. Skala beda-beda ya menyakiti. Kita bisa memaafkan, kita yang untung. Kita bisa mendoakan, kita yang untung. Betul? Doakan kebaikan. Tapi dia nggak bayar utang saya, saya doain sing mencret. Atau kalau mencret nggak bayar-bayar ya, dari WC terus. Doakan.
sing banyak rezekinya, nggak boleh kelebihan, atuh jangan kagok, nanti dia jadi kaya, rugi sedang saya entos. Ya tuh asal lunas dah ya, dasar dengki ya, nggak boleh orang yang hutang jadi kaya. Doakan sing dimampukan, itu lebih baik. Kita doakan kebaikan buat orang, Allah mendoakan, malaikat mendoakan kita, nggak ada ruginya. Belum lagi omongan dan perilaku buruk dia bisa menggugurkan dosa kita. Sakit dizolimi orang tuh rontok dosa, karena ada dosa yang tidak gugur kecuali dengan disakitin orang. Kenapa? Karena istighfar kita kurang kuat untuk menggugurkan dosa kita, maka dizolimin itu bagian dari penggugur dosa. Ada juga yang disakitin itu untuk ngangkat derajat, karena ibadah kita kurang ngangkat, tapi Allah menginginkan kita naik derajatnya, disakitin itu supaya dapat grade tinggi dari pahalanya. Jadi yang nyakitin tuh bisa ngegugurin dosa, bisa ngangkat derajat kita. Gimana ruginya? Yang rugi itu kalau kita yang zalim. Nah, dengan begini insya Allah lebih jadi pemaaf hadirin. Saya juga suka baca tuh yang ngebully di Twitter gitu. Nggak sakit hati. Kenapa coba? Dan nggak dibaca semuanya ya. Harus diblok, beres ada. Ya, daripada ngotorin hati, mending nulis aja yang bagus. Tapi kalau mau latihan ya baca, doakan kebaikan. Pasti ada jengkelnya ya. Tapi tidak jengkel juga, dianya mesinnya. Lah hadirin, ayo sing lapang dada. Rasulullah mah wah pemaaf. Di jalan ada yang ngejambak sialnya sampai berbekas merah. Enggak tuh, enggak marah. Kalau kita mah dibelit oleh salah kita ya. Maafkan, karena ada orang yang memang pendidikannya, latar belakangnya begitu terbatas. Punten ya, suatu saat sedang di Mekah, sedang itikaf. Kalau di kita makan peminta-minta teh sopan, besar-bender. Itu mah enggak. Kita lagi duduk teh, letuk kena kepala teh. Allah, maunya disuto aja deh. Tapi dah, oh mungkin pendidikannya di rumah kurang, ujuk kepret kena kepala teh. Tapi dah ingat ini takdir ya. Untung bukan saya yang bagian begitu, bagian diketerok dikit mau penggugur dosa. Ada jarang di Indonesia makin ngetok kepala ya. Masya Allah. Ayo kita targetkan menjadi pribadi yang pemaaf, penyantun. Ada Ustaz tentang kemaafan? Dan kalau kita ya selain memaafkan juga plus satu memohonkan ampunan. Jadi kitanya memaafkan orang yang nyakitin, dan kita minta ke Allah supaya yang nyakitin kita diampuni. Ini meningkat derajatnya. Coba pelajaran yang lalu, mana yang lebih meningkatkan kualitas kita? Kalau kita berbuat baik, dibalas kebaikan kita, gini. Kita berbuat baik, mana yang lebih meningkatkan kualitas kita? Orang itu berterima kasih atau tidak? Jawab. Berterima kasih atau tidak yang bisa meningkatkan kualitas kita? Nafsu pasti pengennya dia berterima kasih. Tapi kalau orang punya target meningkatkan kualitas, sebetulnya orang yang tidak berterima kasih itu yang bisa meningkatkan kualitas kita. Mana yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas kita? Ketika kita berbuat baik, orangnya cuek,
tidak berterima kasih atau meremehkan kebaikan kita? Walaupun hanya teori ngomong hadirin ya. Mana yang bisa membuat kualitas kita meningkat? Dianya cuek atau malah tidak menghargai kebaikan kita? Top. Ini serius. Kalau kita biasa dihormat mah cenderung dangkal kualitas kita. Tapi kalau sudah mulai kita berbuat baik, nggak berterima kasih, cek berhenti nggak kebaikan kita? Amit-amit ya. Padahal saya ikhlas. Nana tak berterima kasih, tak ikhlas. Ya, ini latihan. Saya harus berterima kasih, tapi saya tidak akan menunggu orang berterima kasih. Berbuat baik terus. Mungkin dia tidak tahu etikanya. Nanti kita berbuat baik, misalkan kita kasih, ya misalkan saudara udah nikah, ngasih ke istri segepok. Terus kata istri, apa-apaan? Udah segepok, uang monopoli lagi. Nah, itu mah wajar hadirin. Kalau kita berbuat baik dan dia malah meremehkan kebaikan, jangan ragu-ragu. Ini takdir Allah. Latihan. Kalau kita terus latihan, bahkan ada yang menghina, berbuat nggak baik, kita tetap baik. Bainaka wa bainahu, yang ada waktu yang asalnya ada permusuhan, oleh Allah bisa dibalikin tuh hatinya. Asal melakukannya lillahi ta'ala. Silakan Ustaz baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Akan tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Rabbmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Ini untuk yang paling berat sekalipun, kisos, memaafkan itu menjadi lebih baik. Ya, ayo pengen dimaafkan Allah. Kalau pengen, kalau enggak harus jelas hadirin. Ya udah jadi pemaaf. Pengen diampuni Allah dosa-dosanya yang melimpah ruah itu. Ayolah kita ampuni saja orang-orang yang menyakiti kita. Enggak ada ruginya kok. Jangan suka dendam. Mau apa? Dia juga hamba Allah. Kalau dendam juga hanya kita yang sengsara. Dia sudah tidur, kita belum mikirin dia. Dia naik pangkat, kita naik tensi. Dia ganti kendaraan, kita ganti kulit dan megar hadirin, jadi kayak ular. Udahlah. Nah, kecuali ada tahapan-tahapan tertentu yang memang sebaiknya kita lakukan tindakan yang paling adil, ya. Tapi kalau mau bahagia, mau mulia, bertekadlah memiliki sifat pemaaf. Dan memaafkan tuh jangan suka diungkit-ungkit. Ya saya maafkan.
tapi sing tahu aja, nggak enak ya. Nggak usah pakai kata-kata tambahan ya. Ya. Gimana kalau kita mau dimaafkan? Pasti kita mau dimaafkannya juga dengan nggak diungkit-ungkit, benar? Dah lah. Orang salah sekarang belum tentu selamanya salah. Ada orang yang salah dan kesalahan itulah yang akan mengangkat derajatnya. Karena dia bisa tobat dan Allah Maha Pengampun. Kita masih sebel sama dia, sedang dia udah mulia di sisi Allah, kan rugi, tekor. Ingat hadirin, Allah tuh Maha Pengampun. Ada orang yang bergelimang dosa, Khalid bin Walid membunuh berapa banyak umat Islam dalam perang peperangan. Tapi kalau sudah dapat hidayah malah jadi pembela Islam, benar? Dan kita tidak tahu rahasia takdir setiap orang. Makanya kalau yang melihat ditangkap KPK gitu ya, ini seperti saya ulangi bahwa berbaik sangkalah. Siapa tahu itu merupakan terkabulnya doa ibunya. Memang ibu mendoakan anaknya ditangkap? Enggak. Ibunya mendoakan supaya punya anak soleh. Nah pada waktu punya jabatan kurang soleh karena jadi korupsi, maka diijabah oleh Allah, dibuka jalan ketangkep KPK. Itu teh untung dibanding dengan yang nggak ketangkep. Yang nggak ketangkep mah teman-temannya masih korupsi. Jangan diremehkan. Boleh jadi dengan ada di penjara lebih bagus ibadahnya, lebih terpelihara, lebih banyak hafalannya dibanding kita. Makanya udahlah, jangan suka dendam ya. Sepakat? Maafkan. Ada ibu-ibu yang pernah datang ke sini, "AA, saya dari Surabaya ke sini mau minta maaf." Loh, baru juga ketemu kok udah minta maaf, Bu? Iya, saya suka ngomongin AA gara-gara yang waktu itu teh. Udah nggak apa-apa, Bu, udah berlalu lama. Tapi kata Ustadz saya gini, kalau kita ngegibahin orang, pahala kita dikasihin sama yang digibahi. Nah saya jauh-jauh dari Surabaya ke sini mau minta dibalikin pahala saya. Wah gimana ya ngebalikinnya? Maaf Bu, udah disita. Enggak, saya nggak ngomong gitu hadirin. Nah begitulah sahabat-sahabat yang baik. Jangan suka terganggu oleh hal-hal yang remeh ya. Kedupak dikit sudah. Di Jepang mah saya lihat waktu ada sepeda tubrukan teh dua-duanya rebutan minta maaf. Kalau kita dua-duanya nggak ngaku salah ya. Maaf. Ini gubernur atau apa tuh pejabat tinggi Jepang tuh baru terindikasi, padahal tidak dianggap korupsi ya, baru mengundurkan diri. Baguslah kalau di kita punya rasa malu begitu. Ada apa-apa maafin aja lah ya. Jangan suka sensi. Apalagi jadi lelaki, suami, kepala keluarga, harus luas maafnya. Kalau nanti istri bikin salah bagaimana? Disabari, dibijaki, didoakan dan disolatkan ya. Bukan jenazahnya Bang. Pokoknya mah sabar, tenang. Dan tidak harus semuanya dengan sikap emosional. Setuju? Tenang. Di jalan truk ada yang ketubruk motor dari belakang. Kos apa lu? Nggak usah gitulah. Dia pasti nggak niat nubruk dari belakang. Benar? Lu maaf ya, lihat yang nubruknya juga udah sepuh. Motornya juga sudah kedaluarsa, yang gemeter. Pak, gak apa-apa. Maaf ya Den, gak apa-apa. Bapak rusak. Ini buat ganti motor Bapak. Wah. Bisa gitu enggak? Dah jangan nanggung kalau mau jadi orang baik mah ya. Jangan kagok, pola aja lah baik tuh.
duren, ternyata durennya dalamnya nggak bagus. Syukur kita yang beli. Coba kalau dibeli oleh yang nggak punya uang dan lagi ngidam, kan sedih betul ya. Alhamdulillah, nggak apa-apalah nggak makan durian sekali. Saya ingat tuh adik saya pernah cerita, ada yang beli jeruk, tahu-tahu jeruknya asem. Datang lagi pada 5 kilo. Kang, gimana dagang jeruk tuh? Saya beli 5 kilo, asem semua. Kata tukang jeruk, Bapak 5 kilo, saya 5 karung saya. Udahlah, maafkan aja lah. Halo, mau jadi pemaaf? Nanti kalau mau tidur ya. Siapa hari ini yang saya sakitin? Ampun ya Allah, tadi saya ngomong keceplosan, astagfirullah. Tadi saya melotot, astagfirullah ya Allah. Terus siapa yang nyakitin saya hari ini? Ya Allah, saya maafkan, saya maafkan, saya maafkan. Coba tes nanti ya, mau tidur, pasti ada yang nyakitin kita, ada yang gak enak. Saya maafkan ya Allah, jangan jadi tuntutan di akhirat. Dan gak usah dikasih tahu ke dia, udah kamu saya maafin, udah tenang lah ya. Sebagai penutup, mujahadahnya kalau kita pemarah, kalau suka marahin orang, dihitung tiap marah, tancepin paku di rumah, hitung sehari berapa kali marah. Kalau minta maaf, cabut pakunya. Paku bisa habis, apa yang tersisa? Bolongnya. Memaafkan dan melupakan itu beda tempat. Memaafkan saat itu bisa kayak nyabut paku, tapi melupakan robeknya hati, oh itu tidak mudah. Makanya usahakanlah kita jangan nyakitin siapa-siapa ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu yang gak ganggu orang. Tentang Palestina, memang ini saat yang kritis. Mungkin besok ya, Jumat itu akan menjadi puncaknya, karena Jumatan para penduduk khususnya di sekitar Al-Aqsa tidak mau masuk ke dalam masjid sepanjang masih dipasang detektor atau alat pemindai itu. Berkumpul dan bertahan di luar. Sebagian makanan disuplai dari donasi DPU, Dompet Peduli Umat. Saya barusan, maaf, semalam sudah dapat rekaman videonya, masak lalu dibagikan untuk makan di sana. Ini kejahatan kemanusiaan, bukan hanya masalah agama tapi masalah kemanusiaan. Para mahasiswa di Perancis saja ketika kedatangan pejabat dari Israel, mereka tidak mau mengusirnya karena mereka tidak mau dengar, dan mengusir karena memang kejahatan terhadap kemanusiaan. Betul-betul ya. Secara syariat kita harus berbuat sesuatu yang benar-benar proporsional. Kalau mau marah, bisa tumpahkan dengan doa-doa, minta tolong ke Allah supaya diselesaikan ini sebaik-baiknya, karena mudah bagi Allah. Mungkin saudara lihat pemuda yang usia 17 tahun yang nunjuk-nunjuk ke langit, viral itu ya, tertembak, aku melihat surga, sambil lirih tuh, dan meninggal. Sampai diciumi oleh itu yatim piatu, bapak ibunya sudah tidak ada. Nah, secara hakikat sebetulnya beruntung, karena ladang perjuangan, ladang jihad, ladang syuhada. Jadi syariatnya kita lihat ini bentuk kezoliman, tapi sisi lain kita harus lihat ini cara Allah memuliakan hamba-hambanya. Suatu saat ada dulu ya, di satu tempat ada mengundang keprihatinan terhadap Palestina. Tapi saya lihat justru lebih memprihatinkan acara itu.
Karena di kampus itu laki perempuan, wah desak-desakan, yang bukan muhrim. Di sana mungkin nggak kejadian bencana akidah ya, bencana akhlak. Yang ada adalah bencana kemanusiaannya saja. Tapi di kita banyak bencana akidah, bencana akhlak. Oleh karena itulah kepedulian kita ke sana itu juga harus menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai kita kena bencana yang lebih parah, yaitu bencana akhlak, bencana akidah. Begitu rekan-rekan. Silakan dibacakan sebagai penutup acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seolah-olah aku masih dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang nabi dari para nabi sallallahu alaihi wasallam, salatullah alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dipukul oleh kaumnya hingga berdarah, dan Nabi itu mengusap darahnya tersebut dari wajahnya sambil berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampunilah dan tunjukilah kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya di saat marah. Hadis muttafaqun alaih. Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Ayo dalam situasi sesulit apapun, apalagi kita saudara. Oh, satu, semalam saya hadir di pertemuan Majelis Ulama dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf menceritakan Indonesia bukan Darul Islam, bukan juga Darul Kufar, tapi ini adalah Darul Kesepakatan. Karena Indonesia dibentuk oleh banyak pihak walaupun mayoritas umat Islam, sehingga dibuat kesepakatan. Nah, kesepakatannya adalah untuk saling menjaga, seperti Piagam Madinah itu, saling menjaga. Berbeda agama, berbeda suku, kita sepakat untuk Indonesia ini bisa tegak. Bisa dipahami hadirin? Saya baru mendengar penjelasan ini dan dari Ketua Majelis Ulama. Jadi kita harus mengerti bahwa keberagaman yang ada di Indonesia ini, benar umat Islam mayoritas, ada juga umat-umat yang lain yang pada waktu itu sepakat membangun Indonesia. Azas yang digunakan pada waktu itu adalah Pancasila, dan ini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang kemarin disampaikan. Jadi kita jagalah keberagaman ini sebaik-baiknya. Setiap agama yang ada seyogianya tidak saling menciderai, tapi berlomba-lomba saja untuk melakukan yang terbaik. Sepakat? Memang yang paling jadi masalah adalah ketidakadilan, ketimpangan yang terlalu drastis. Ada sekelompok kecil yang menguasai begitu banyak aset di negara ini. Nah, inilah yang sebetulnya harus diwaspadai bersama, karena ketidakadilan, ketimpangan yang terlalu besar ini akan menimbulkan kecemburuan sosial. Mau apa punya jutaan hektar, hanya memperkaya diri. Mungkin kalau dibagikan sebagian akan jadi kebaikan, akan menjadi lebih membawa hubungan baik dibanding menguasai begitu banyak dan sekitarnya yang mayoritas menjadi sangat sedikit kebagiannya. Nah, inilah yang mudah-mudahan secara bertahap nanti pada sadar begitu, daripada terancam oleh keserakahannya sendiri. Majelis Ulama sedang berusaha membangun ekonomi dari bawah ke atas, karena yang sudah keburu kaya itu kayaknya nggak netes-netes. Mungkin
mungkin ke depan umat yang mayoritas di Indonesia ini harus lebih bersinergi satu sama lain. Kita tidak niat jahat ke siapapun, tetapi tetap saja para pengusaha-pengusaha yang sudah super konglomerat itu, yang dibidiknya adalah dana kita. Mereka membuat pabrik permen dengan investasi begitu mahal, yang dicari adalah bibir kita yang suka ngemut permen. Ya, kalau seperti banyak sampo yang dicari rambut umat Islam. Nah, kalau hanya umat mereka ya sedikit kok rambutnya, ada jumlahnya sedikit. Tetap bisnis itu adalah targetnya adalah umat Islam. Kalau umat Islam mau bahu membahu begitu ya, mungkin kita tumbuh, yang lain juga tumbuh, tapi kita tidak terlalu timpang. Sekarang terlalu timpang, dan ini sangat mudah memicu masalah. Saya tidak mau bangsa ini pecah ya. Kalau sudah pecah, seperti negara-negara yang dilanda peperangan itu, hancur ekonomi, hancur infrastruktur, hancur pendidikan, hancur kesehatan, dan lama lagi membangunnya. Makanya mudah-mudahan perbedaan-perbedaan ini dengan 3 semangat. 1, semangat bersaudara, bahwa kita tidak dengan musuh, walaupun sangat tajam perbedaan pendapatnya, tidak harus ancur-ancuran. 2, semangat solusi. Kita masalah udah banyak nih, ayo apa yang kita lakukan supaya jadi solusi, benar? Yang 3, semangat sukses bersama. Gak usahlah merasa menang dengan menginjak yang lain. Memang membutuhkan para pemimpin yang matang, yang tidak emosional, yang tidak mikir pendek, yang tidak mikir kelompoknya saja. Ya, ini maaf, jadi kayak negarawan tingkat RT ya, minta maaf ya, minta maaf. Kita bergandengan tangan ya, untuk bisa melakukan yang terbaik mumpung kita hidup, bagi umat, bagi negeri ini. Jaga jangan sampai pecah, walaupun perbedaan pendapat sangat tajam, tapi jangan sampai hancur-hancuran. Sepakat? Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jadi pemaaf dan juga selalu menginginkan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik dan yang tidak berbuat baik ke kita. Mari kita berwakaf, semoga wakaf ini melanggengkan pahalanya sampai kita bertemu di sorga nanti, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mari kita bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Hadirin, Allah Maha dekat, Maha mendengar, Maha menyaksikan. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita. Dialah Allah yang Maha Agung, yang mengurus diri kita setiap saat. Kita tenggelam dalam nikmat yang tiada bertepi setiap waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan apapun yang kita lakukan. Semuanya disaksikan dengan jelas, semuanya tercatat. Allah tahu pikiran kita, lirikan mata. Allah tahu apa yang tersimpan di hati kita. Suatu saat tubuh ini akan bersaksi, semuanya akan bersaksi. Walaupun kita bergelimang dosa, berlumur maksiat, tapi Allah yang Maha Baik masih menutup-nutupi. Orang lain tidak tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Bahkan orang-orang yang paling dekat pun tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Maha suci Allah yang membimbing kita untuk terus mendapat ilmunya, sehingga kita tahu cara bertobat. Allah lah yang membimbing kita. Hadirin, Rasulullah SAW 100 kali istighfar sehari. Mari kita coba beristighfar, memohon ampunan sambil jujur kita buka lembaran-lembaran kelam. Semoga Allah mengampuni permohonan ampun kita ini. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tobatlah hadirin sambil buka lembaran-lembaran. Kita tahu apa yang sudah dilakukan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Jujurlah. Istighfar yang masa lalunya kelam. Istighfar yang lembaran-lembaran hidupnya banyak lembaran hitam. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya musyrik, yang menuhankan selain Allah, menuhankan duniawi, menuhankan pujian orang. Istighfar yang hidupnya munafik, yang hanya membagus-bagus bungkus demi dipuji orang, sampai jadi pembohong, pendusta, pengingkar janji. Istighfar yang hanya membagus-bagus topeng, padahal isinya busuk dan hina. Istighfar yang pernah mendekati zina. Hadirin, Allah Maha melihat yang matanya berzina, yang melihat yang diharamkan Allah, yang pikirannya kotor, yang mulutnya busuk,
istighfar yang tubuhnya berumur maksiat, yang pernah melakukan perbuatan nista, kelak tubuh ini akan bersaksi. Astagfirullahaladzim, kulit ini akan bersaksi. Astagfirullah. Istighfar yang suka menyakiti orang tuanya, yang durhaka, yang air susu dibalas air tuba, yang melayan dibalas hardikan. Istighfar hadirin, yang melalaikan mengurus ibu bapaknya, yang kikir kepada orang tua, selalu hitung-hitungan. Istighfar yang sering mengiris hati orang tuanya. Astagfirullahaladzim, yang hidupnya zalim, sering menyakiti orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan, fi Palestin. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha mendengar, Engkau maha dekat. Hanya Engkau yang bisa menolong kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tak ada yang bisa terjadi tanpa izin-Mu ya Rabb. Kabulkan doa kami ini ya Arhamar Rahimin. Amin. Doalah hadirin masing-masing, mintalah apapun yang baik. Doakan Palestina, hadirin Masjidil Aqsa. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Rabb, kuatkan iman yang masih lemah, teguhkan yang masih rapuh. Ya Allah, beri nikmatnya yakin padamu, nikmat ibadah, nikmat akhlakul karimah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Lepaskan dari yang haram, yang subhat. Lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Allah. Jangan biarkan kami mati berhutang ya Allah. Ya Allah, berikan kesembuhan jamaah yang sakit ya Syafi'. Berikan kemudahan bagi yang dihimpit kesulitan ya Fatah. Berikan pendamping terbaik yang menantikannya. Pernikahan yang berkah ya Allah. Rumah tangga sakinah, keturunan soleh soleha, keluarga hafiz hafizah. Ya Rabb, jamu kami semua di Baitullah-Mu ya Allah. Jamu kami di Arafah-Mu. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Ya Allah, istiqomahkan kami. Jangan cabut nikmat iman ini.
jangan cabut keislaman kami. Andai hidup kami suatu saat berakhir, wafatkan kami husnul khotimah ya Allah. Sesudah Engkau ampuni semua dosa, sesudah Engkau bimbing mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini, ya Allah, balas sempurna guru-guru kami ya Allah, hamba-hamba yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Ampuni dan sayangi hamba yang pernah kami zolimi, juga yang menzolimi kami. Berkahilah sisa umur ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih, maaf hadirin memakan waktunya, mudah-mudahan dikabulkan. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi